Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan kita berterima kasih karena malam yang panjang boleh kita lalui dalam istirahat yang kita percaya bahwa dalam istirahat itu Tuhan bekerja memberkati kita semua. Tuhan menyertai, melindungi, menaungi, dan pada pagi hari ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalaupun ada di antara kita yang pada pagi hari ini bangun dengan tubuh yang kurang sehat, dengan tubuh yang sakit, yang lemah, kita harus percaya satu hal bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada pertolongan dan Tuhan sendiri yang akan memulihkan, membebaskan, dan melepaskan kita dari segala sakit penyakit. Segala tindakan medis yang kita upayakan untuk mendapatkan kesembuhan dan pemulihan, kita juga percaya pasti Tuhan akan memberkati dan semuanya untuk mendatangkan kekuatan dan kesehatan dalam tubuh jasmani kita. Yang pasti satu hal, imani dan percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus pertolongan Allah Bapa Sorgawi kepada kita semua yang lemah dan sakit itu pasti ada. Nah, kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang peduli dengan kita, Allah yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian juga sebelum kita memulai seluruh aktivitas hidup kita, maka biarlah kita mendengarkan sabda firman Allah yang akan menuntun dan memimpin kita ke dalam seluruh dan segala kebenaran yang berasal dari Allah. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang senantiasa boleh kami rasakan di dalam hidup ini. Dan di pagi hari ini sebelum kami memulai aktivitas kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-13. Filipi pasal 4, ayatnya yang ke-13. Ya, ini bukan satu nats yang asing buat kita. Ini satu nats yang begitu terkenal dan kita sudah sering kali mendengarkannya. Bahkan lagu puji-pujian yang kita dengarkan itu berbicara juga tentang hal ini. Nah, mari kita baca bersama-sama ya. Serentak kita baca bersama-sama Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kita dari rumah kita masing-masing. Mari kita baca Filipi 4 ayat 13. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian pembacaan Alkitab. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai, bahkan dapat dikatakan ada banyak perkara yang diperhadapkan kepada kita. Sebagai gereja, sebagai persekutuan orang percaya, sebagai sebuah institusi keagamaan, hari ini pekerjaan gereja bukan sebuah pekerjaan yang mudah. Pekerjaan gereja, pekerjaan yang berat di tengah-tengah situasi pandemik ini. Begitu banyak persoalan dan pergumulan, bahkan bukan saja masalah pandemik, tetapi kita di tengah-tengah bangsa Indonesia ini kita diperhadapkan dengan cuaca yang ekstrim yang mengakibatkan terjadi kecelakaan pesawat, yang mengakibatkan terjadi banjir bandang, bahkan gempa yang terjadi di wilayah Mamuju, Majene, dan juga banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan, di Puncak Bogor, Sulawesi Utara, Manado. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, begitu banyak pergumulan dan persoalan, begitu banyak perkara yang diperhadapkan kepada gereja pada saat ini, diperhadapkan kepada umat manusia saat ini, diperhadapkan dalam kehidupan keseharian kita saat ini. Dan ini bukan satu hal yang mudah untuk dijalani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai pribadi,
orang percaya, apa sikap kita di dalam kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi ini. Tidak sedikit di antara manusia yang saat ini di dalam berhadapan dengan berbagai perkara yang muncul di dalam dunia ini, mereka putus asa, mereka kehilangan harapan. Apalagi ketika mereka harus kehilangan rumah mereka, tempat tinggal mereka. Mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang mereka kasih. Mereka harus kehilangan pekerjaan, mereka harus dirumahkan, mereka di PHK. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam situasi ini bagaimana kita menyikapinya? Bagaimana kita menyikapi perkara-perkara yang terjadi yang tidak mudah ini dan membawa begitu banyak dampak dalam kehidupan kita. Ada banyak cara orang di dalam meresponnya, ada banyak cara orang di dalam melihat persoalan dan pergumulan yang terjadi pada masa kini. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu hal yang pasti adalah firman Tuhan pada pagi ini mau mengajarkan kepada kita. Bapak, Ibu, ini satu hal yang penting. Karena apa? Karena pada realitasnya di tengah-tengah berbagai perkara ini tidak sedikit orang yang mengatakan, Tuhan, Engkau di mana? Mengapa kami begini? Mengapa keluarga kami harus menghadapi persoalan ini? Kami kehilangan rumah, Tuhan. Kami kehilangan pekerjaan, Tuhan. Kami kehilangan orang-orang yang kami kasih. Begitu banyak pergumulan dan persoalan. Ini bukan hal yang mudah. Kalau engkau tidak menghadapinya, mungkin bisa jadi orang-orang yang ada di sekitarmu itu menghadapinya. Dan engkau diutus oleh Tuhan untuk menguatkan mereka. Engkau diutus oleh Tuhan untuk menopang mereka agar hati mereka tidak menjadi tawar, agar iman mereka tidak kehilangan pengharapan. Oleh sebab itu bagian ini sangat penting. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang hal ini. Hari ini saya mau berkhotbah tentang ini karena berhadapan dengan realitas yang ada pada akhir-akhir ini. Tidak mudah. Banyak yang sedang terpapar, banyak mereka yang sedang dirawat. Banyak mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri. Ini bukan soal yang mudah. Ini bukan pergumulan yang kecil. Pekerjaan gereja semakin hari semakin berat. Kita baru diawali tahun 2021. Tetapi kita sudah diperhadapkan dengan berbagai persoalan dan pergumulan ini. Tetapi satu hal yang pasti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ini berita baiknya. Ini berita sukacitanya. Ini berita yang membahagiakan kita semua. Bahwa di dalam kitab Filipi diberitakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita segala persoalan, segala pergumulan, segala masalah yang ada, segala sakit penyakit yang ada, segala bencana yang diperhadapkan kepada kita. Firman Tuhan mau katakan, maka hadapi semua itu, tanggung semua itu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa firman mengajarkan kepada kita? Hal ini mau menegaskan dan mau mengatakan kepada kita, kalau engkau mencoba menanggungnya, menghadapinya dengan kekuatanmu, menghadapinya dengan segala apa yang engkau miliki di dalam hidupmu, engkau tidak akan mampu menghadapinya. Tetapi kalau engkau menghadapinya, engkau berhadapan dengannya, itu di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Engkau menghadapinya di dalam Kristus Yesus, engkau menyikapinya di dalam Kristus Yesus, engkau menanggungnya di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka firman Tuhan katakan, engkau akan diberikan kekuatan. Artinya engkau akan mampu menghadapinya. Itu dia berita baiknya. Banyak kali kita mengatakan, Tuhan saya tidak mampu, Tuhan saya tidak bisa berhadapan ini. Tuhan cukup sudah, saya mundur sudah, saya tidak bisa menghadapi semua ini. Kita tidak punya kekuatan, karena apa? Karena kita mencoba menanggungnya, kita mencoba untuk menghadapinya, kita mencoba untuk berhadapan dengan berbagai perkara yang ada di dalam dunia ini dengan kekuatan kita. Kita berpikir bahwa kecerdasan kita mampu mengeluarkan kita dari pergumulan dan persoalan. Kita berpikir bahwa kekuatan kekayaan kita itu mampu membawa kita keluar dari persoalan dan pergumulan. Tetapi ternyata tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan ajar kita pada pagi hari ini, Dia katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hadapi itu di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Hadapi itu di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka engkau akan dikaruniakan kekuatan.
kata kekuatan di sini mau mengatakan engkau dimampukan akan berdiri di tengah badai. Engkau dimampukan untuk tetap berdiri dengan teguh di tengah berbagai pergumulan dan persoalan. Engkau dimampukan untuk terus berjalan di tengah berbagai perkara yang diperhadapkan kepadamu. Dan satu ketika di ujung hari saya percaya dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan dimenangkan dari berbagai perkara-perkara yang ada. Itu dia. Itu berita baiknya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, apapun yang kau hadapi hari ini, mari tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari meminta dan memohon pertolongan yang berasal dari Tuhan. Lipat tanganmu, letakkan seluruh pergumulanmu di bawah kaki Kristus. Lekatkan hatimu kepada Tuhan. Berdoa memuji dan memuliakan namanya. Hadirlah senantiasa di hadapan Tuhan dari waktu ke waktu. Mari lihat apa yang Tuhan akan perbuat buat engkau. Apa yang Tuhan akan lakukan untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, untuk pelayananmu, untukmu di tengah berbagai perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Di tengah sakitmu, di tengah berbagai hal yang kau hadapi. Saya aminkan, engkau akan diberikan kelepasan dan kelegaan. Engkau akan mengalami satu waktu yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Engkau akan mengalami kebaikan dan kasih Tuhan di dalam hidupmu. Dan ketika itu terjadi, ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara, jangan lupa untuk menaikkan syukurmu kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Untuk menaikkan ungkapan hatimu kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Bersyukurlah, naikkan puji-pujian, naikkan kemuliaan, nyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan di dalam seluruh hidupmu. Dan berkomitmenlah agar engkau hidupmu yang sudah ditolong, yang sudah diberkati, yang sudah dikaruniai, yang sudah dibebaskan dan dilepaskan, sehingga ringan jalanmu, maka ringanlah juga perbuatan-perbuatanmu dalam hal-hal yang baik, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan engkau, maka mereka akan memuliakan Allah Bapa Surgawi, Allahmu dan Allahku, Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, apapun perkara yang kau hadapi hari ini, maka tanggunglah itu, hadapilah itu di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan kelegaan, yang akan memberikan kelepasan, yang akan memberikan sukacita dan kemenangan di seluruh perjalanan kehidupan kita. Engkau akan memulai harimu dalam berbagai tugas tanggung jawabmu, di tengah keluarga, jemaat, juga di tengah masyarakat, dalam pekerjaanmu, di instansi manapun hari ini engkau bekerja, dalam segala usaha dan upayamu. Ingat satu hal Bapak Ibu dan saudara-saudara, jalani bersama dengan Tuhan, karena bersama dengan Tuhan ada harapan bagi hari esok dan masa depan kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami mohonkan dengan rendah hati, teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan mampukan kami untuk tetap menyikapi berbagai persoalan dan pergumulan dalam hidup ini, dalam iman percaya kepada Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa Sorgawi, hamba mohonkan dengan rendah hati berkati Bapak Ibu, saudara-saudara, opa oma, anak cucu. Berkati mereka semua, mereka yang memiliki pergumulan dan masalah, berbagai perkara yang diperhadapkan dalam hidup mereka. Berikan jalan keluar bagi mereka Tuhan, ringankan setiap beban-beban. Bahkan mereka yang sakit, mereka yang lemah, dalam nama Tuhan Yesus hamba percaya ada kesembuhan dan pemulihan. Kami percaya juga Tuhan bahwa negeri ini, bahkan seluruh masyarakat di atas muka bumi ini, berangsur-angsur Tuhan pulihkan. Dalam proses vaksinasi yang ada, hikmat Tuhan bersama dengan orang-orang di bidang medis dan farmasi yang pada akhirnya boleh menemukan satu vaksin yang baik untuk menangkal virus corona. Untuk itu ya Tuhan, terus berkati kami, hikmat, kepintaran, kecerdasan yang berasal dari Tuhan bagi kami semua, sehingga pada akhirnya sungguh dalam hikmat Tuhan itu kami boleh menghadapi pandemik ini Tuhan. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami serahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan, dan kami percaya bersama dengan Tuhan, kami akan dimampukan untuk bekerja dan melayani, menjadi berkat bagi banyak orang, dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Ampunkan dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.